Kita membuka Filipi pasal yang keempat. Kita membaca mulai dari ayat yang ke-10 ya. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Lalu ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberi kepada kami firman Tuhan, dan dengan firman Tuhan ini kami berharap kami bisa menjalani sepanjang tahun ini. Kami berdoa supaya Tuhan nolong perenungan pada siang hari ini beri kepada kami, baik kepada hamba-Mu dan kepada kami semua, satu konsentrasi yang baik sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami, dan kami tahu juga bagaimana mengaplikasikannya di dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, Kau memimpin PA Wanita pada siang hari ini. Berkati setiap kami yang mengikutinya. Kami berdoa supaya Tuhan yang menyatakan anugerah belas kasihan Tuhan kepada kami semua. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudara, ini adalah satu bagian yang kita sebetulnya sudah pernah baca ya. Menarik, Zoe, kalau kita melihat di dalam bagian ini sebetulnya kan Paulus sedang membicarakan hal-hal yang konkret ya, yang ada hubungannya dengan ini ya, ada hubungannya dengan konteks pada saat itu gitu. Tapi terus kemudian kita membaca di dalam pergumulan itu, kemudian ada kalimat-kalimat yang ya seperti kayak supra konteks gitu, kalimat-kalimat yang sangat penting. Ini menyatakan bahwa di dalam kehidupannya Paulus itu biasa berpikir secara teologis ya. Ini penting sekali, saudara. Kita kadang-kadang di dalam hidup ini terpisah ya antara prinsip-prinsip teologis yang penting dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita menghadapi masalah, bagaimana kita mengekspresikan sukacita ya. Seperti kayak nggak ada refleksi teologisnya sama sekali gitu. Lalu waktu kita belajar teologi, waktu kita PA, Bible study dan sebagainya, tapi terus juga nggak nyambung juga dengan kehidupan sehari-hari gitu. Kita perlu melatih hal ini ya, melatih bagaimana berpikir teologis di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Seperti yang ditulis oleh Paulus di sini ya. Ada beberapa hal yang kita bisa, maksud saya gini ini tadi dikatakan di dalam sehari-hari ya, kalau saudara baca itu kan pasal 4 tadi kan memang bicara tentang ini ya, bicara tentang keadaan Paulus jemaat di Filipi yang bisa berbagian di dalam kehidupannya dan sebagainya. Itu kan pembicaraan yang sangat kontekstual pada saat itu ya. Tapi terus kemudian kita mendapatkan ayat yang indah ini ya, yaitu segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Justru di tengah-tengah ini ya, pembicaraan tentang jemaat di Filipi yang bisa mendukung pekerjaan Tuhan ya, melalui kehidupan Paulus dan sebagainya. Terus kemudian kita kemudian kita membaca ayat yang muncul di sini ya, ayat yang 13 sangat indah ini. Dan sebelumnya kita mau coba melihat ini dari perspektif itu ya, nah ini mungkin yang kita belum pernah sharing ya, seingat saya sih belum. Perspektif ini perbandingan dengan kepercayaan pada saat itu gitu, karena Paulus menggunakan istilah yang sebetulnya sangat mirip ya dengan filsafat stoik dan filsafat stoik and cynic ya. Yaitu waktu dia bilang di sini ayat 11 ya, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini terjemahannya sangat baik ya. Ini kalau di dalam bahasa
bahasa Inggris pakai istilah konten gitu ya. Ini bahasa Indonesia pakai istilah mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, istilah yang dipakai di sini ya, dalam bahasa aslinya itu adalah pakai istilah autarkes ya. Autarkes itu again ini satu istilah yang dipakai juga di dalam filsafat Stoik dan Sinik. Misalnya Seneca pernah mengajarkan seperti ini kutipan ya, kutipan The happy man is autarkes ini ya, content ya. Happy man is content with his present lot. Happy man and woman by the way ya. Sekarang kayaknya lebih gender sensitif. Ya happy man di sini maksudnya woman juga included lah. Happy man is content with his present lot no matter what it is and is reconciled to his circumstances. Ya. Atau kutipan lain ya, masih dari Seneca, maksudnya autor yang sama ya. Dia bilang, the wise man is sufficient unto himself for a happy existence. Sufficient unto himself. Jadi ya kalimat ini seperti dekat sekali ya dengan ini ya, dengan pengajaran Alkitab gitu. Maksudnya membicarakan tentang contentment, bicara tentang mencukupkan diri ya. Seseorang yang self-sufficient ya. Ya ini kalau dalam bahasa Indonesia mencukupkan diri, kalau terjemahan daripada bahasa Inggrisnya kan self-sufficient, diri itu self, mencukupkan ya sufficient, self-sufficient gitu ya. Tapi apa sih perbedaan antara pengajaran Stoicisme dengan pengajaran Alkitab gitu? Yang pasti ini berapapun terdengar sangat dekat gitu ya. Ini Paulus ini nggak bicara tentang semacam self-sufficient ala Stoik atau Sinik ini tadi ya, bukan gitu, bukan this kind of self-sufficiency yang dibicarakan Paulus gitu. Karena apa sih? Karena kalau di dalam pengajaran Stoik itu orang ya berusaha untuk mencukupkan diri, self-sufficient itu ya dia harus berusaha gitu. Dia mesti kuat ya, dia mesti tahan banting, dia mesti sabar. Jadi ini lebih berkaitan dengan ya kekuatan dirinya sendiri, dia mesti belajar lebih bergantung kepada dirinya sendiri daripada dia bergantung kepada situasi. Sehingga dia nggak diombang-ambingkan gitu ya, nggak tersentuh oleh situasi. By the way, saya sekarang lagi karantina 2 minggu ya di hotel. Ya, belajar mencukupkan diri juga saya di dalam keadaan seperti ini. Karena nggak bisa keluar sama sekali. Ya, betul-betul belajar mencukupkan diri dari keadaan yang nggak seperti biasanya. Or sepanjang tahun lalu sepanjang tahun lalu kita juga ya kita semua menghadapi ini COVID sampai sekarang sebetulnya gitu. Banyak hal yang berubah, banyak hal yang tadinya kita bisa melakukan jadi nggak bisa melakukan, lalu kita bisa ya kecewa atau bahkan mungkin sempat semacam tersiksa atau apapun istilahnya ya. Tapi ini menjadi satu ujian sebetulnya bagi kita gitu. Apakah kita again bisa mencukupkan diri atau ya kita gagal gitu, kita jadi uring-uringan, kita jadi marah-marah, kita jadi nggak sabar dan sebagainya. Ini sesuatu yang wajar lah katakanlah ya, di dalam perubahan situasi kita juga bisa berubah. Jangankan COVID, kita lapar aja bisa berubah emosinya gitu ya. Cuma sekedar lapar gitu maksudnya. Tetapi ayat ini mengatakan bahwa waktu kita di sini membicarakan tentang ini ya Pak, mencukupkan diri kalau mau tetap pakai istilah ini. Jangan lupa istilah yang penting di sini dikatakan ini adalah Paulus itu bergantung di dalam Tuhan, ya, bergantung kepada Tuhan. Jadi ini kebergantungan kepada Tuhan kan. Ayat ini mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, ya, di dalam Kristus. Ini dia bukan menjadi kuat menghadapi segala macam situasi ya, karena dia sudah sangat lincah gitu. Karena dia tahan banting, karena dia adalah orang yang punya kekuatan kesabaran yang luar biasa, bukan di sana gitu, tapi karena dia menanggungnya di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya. Ada perbedaan ya, ini self-sufficiency
di dalam arti ya orang yang bisa cukup dengan dirinya sendiri, atau ya ini dia cukup, ya betul dia mencukupkan diri, tapi dia mencukupkan diri di dalam Tuhan. Sehingga ada komentari mengatakan ini sebenarnya lebih cocok pakai istilah bukan self-sufficiency ya, tapi God sufficiency, ya, kecukupan Tuhan. Gitu. Yang cukup itu adalah Tuhan, yang cukup itu adalah Kristus bagi hidup kita ya. Bukan kita sendiri cukup untuk kita sendiri nggak pernah cukup saya untuk kita. Gitu. Kita sendiri sering mengecewakan kita. Gitu. Tetapi Tuhan yang dimaksud di sini ya, Kristus itu cukup untuk kita, dan itu yang diajarkan Paulus. Jadi ada perbedaan ya soalnya dengan orang yang sekedar kuat dari dirinya sendiri, maksudnya dalam hal ini let's say apa itu ya sudah biasa menderita gitu misalnya ya, atau mungkin yang lain ini apa sudah biasa hidup di atas gitu, sebaliknya ya. Tetapi yang dikatakan oleh Paulus di sini bukan itu maksudnya, justru belajar bagaimana dia tidak bergantung kepada baik hal kenyang maupun lapar, ya, kelimpahan atau kekurangan. Nah ini apa artinya saya di dalam kehidupan kita ya? Saya percaya tahun lalu dan juga mungkin masih tahun ini juga ya, ini belum selesai kan ya. Kita belajar ya apa artinya itu mencukupkan diri. Tahun-tahun sebelumnya mungkin kita melakukan lebih banyak hal yang ya di dalam hal yang katakanlah kelimpahan ini ya. Tapi tahun yang lalu kita serba minim. Kita serba terbatas di dalam banyak hal gitu, dan kita belajar untuk mencukupkan diri dengan hal ini gitu ya. Mereka yang belajarnya baru tahun lalu ya sebetulnya rada telat gitu. Kalau kita sudah belajar sebelumnya, nah itu kita bahagia saya. Karena apa? Ya karena kita tidak terkaget-kaget ya waktu berpindah dari kelimpahan menuju kepada kekurangan. Di sini Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung ya, segala itu semua itu maksudnya mencakup baik kelimpahan maupun kekurangan. Bukan cuma kekurangan, tapi juga kelimpahan. Maksudnya kita gini, kita bukan saja bisa gagal ya menanggung keadaan kekurangan, tapi kita juga bisa gagal di dalam menanggung keadaan kelimpahan. Keadaan kelimpahan itu juga perlu ditanggung di dalam Kristus ya, bukan cuma keadaan kekurangan saja yang perlu ditanggung di dalam Kristus. Karena orang yang di dalam kelimpahan itu bisa melupakan Tuhan, bisa eksesif ya. Dia bisa apa ya? Berlebihan gitu di dalam kehidupannya, sehingga ya waktu masuk ke dalam satu kehidupan yang kekurangan ya, minim di dalam banyak hal, itu dia bisa nggak siap. Mengapa sih? Karena waktu kelimpahan dia nggak menanggungnya bersama dengan Kristus. Saudara, orang makan itu ya bukan saja jangan kurang, tapi juga jangan berlebihan. Makan ya ada saat kita itu ini ya, makan itu saya waktu di Jakarta ini saya terima kiriman ini ya, makanan ya, jemaat kasih makanan itu ya, makanan kadang-kadang makanan yang diterima itu seringkali sih, bukan kadang-kadang ya, itu lebih daripada satu porsi, saya itu kebanyakan ya sebetulnya gitu. Banyak sekali gitu. Kalau semua terus disimpan di kulkas ya nggak bisa juga, nggak keuber gitu ya saya makan ya. Akhirnya bagaimana? Ya akhirnya kita bagi-bagilah daripada rusak untuk apa gitu ya. Kalau saya habisin semuanya ya saya jadi kurang sehat ya, saya kurang sehat karena makanannya terlalu banyak porsinya gitu. Lalu setiap kali harus dihabisin, ya ini akan overweight gitu. Hidup di dalam kelimpahan itu ya, saya. Kalau kita nggak bisa menanggung dengan benar, akhirnya terus mungkin kita menjadi serakah, kita menjadi boros, kita menjadi kayak orang yang nggak tahu diri gitu ya. Akhirnya waktu saat kekurangan itu datang, ya pasti kita nggak siap. Karena apa sih? Karena kita sudah biasa di dalam fasilitas yang di atas itu gitu. Makanya di sini Paulus mengatakan kalimat, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku.
Paulus itu bisa hidup susah, dia juga bisa hidup enak juga. Dia bukan anti hidup enak juga, by the way. Itu berkat Tuhan, ya dinikmati pasti gitu. Tapi aku menikmati ya, belajar menikmati secara moderate lah dalam hal ini ya. Di dalam porsi yang memang orang butuhkan. Waktu orang nggak bisa menikmati di dalam porsi yang dibutuhkan, itu yang seringkali menjadi masalah di dalam kehidupan kita ya. Akhirnya ya itu, kita nggak bisa hidup susah ya. Ya hopefully setelah kita melewati ini ya tahun lalu ini, kita bukan hanya menjadi lebih sabar gitu dengan keadaan, bukan cuma menjadi lebih sabar saya, tapi kita belajar untuk lebih mencukupkan diri di dalam Kristus ya. Kristus itu cukup untuk kita gitu, di dalam keadaan apapun. Harap sih kita bertumbuh ya saya di dalam hal ini gitu. Bukan apa ya, bukan mulai membiasakan diri dengan the new normal yang sebetulnya abnormal, itu bukan pelajaran Kristen, saya bukan gitu. Kita bukan bagaimana berdamai dengan abnormalitas ini, ya. Itu tuh bukan pengajaran Kristen. Tapi yang kita mau belajar adalah bagaimana kita mencukupkan diri, ya, menanggung segala sesuatu itu di dalam Kristus. Itu yang adalah pengajaran yang kita terima dari firman Tuhan. Kita melanjutkan ini ya, konteks di dalam Filipi ya. Jadi Paulus ini adalah hamba Tuhan yang peka ya, saya peka di dalam pengertian gini ya. Memang bisa sensitif ya waktu bicara tentang persembahan, apalagi ini persembahan untuk dia gitu kan ya. Ini kita baca ayat 10 tadi ya. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu, perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukan karena kekurangan. Maksudnya apa sih? Gini ya. Ini Paulus kan bersyukur gitu. Dia bersuka cita, dia bersyukur ya. Karena apa ya? Karena dia terima pemberian daripada jemaat Filipi gitu. Nah, ini kalau nggak dikatakan, dijelaskan secara peka ya, saya bisa menimbulkan salah mengerti gitu dari jemaat ya. Yang pasti dia nggak ada pikiran, Paulus ini sama sekali nggak ada pikiran waktu dia menyinggung tentang kebutuhannya ya. Ini seperti kayak kasih hint, kasih tahu gitu ya, kasih semacam signal gitu ya, bahwa saya ini butuh loh ya, saya ini perlu loh ya, jadi kamu jangan nggak persembahan ke saya. Pasti bukan itu, saya bukan. Juga di sisi yang lain, waktu dia bersuka cita, dia bersyukur ya. Ini juga bisa kalau nggak nggak diekspresikan, dikatakan secara proporsional, ini bisa masalah juga ya, bisa dianggap Paulus ini sedang sedang menjilat atau ini dorongan supaya orang persembahan lebih banyak lagi untuk dia, atau bisa salah mengerti semuanya. Sulit ya di dalam kehidupan yang memberi dan menerima itu nggak sesederhana yang kita pikir, kadang-kadang bisa rumit sekali gitu, karena memang kita adalah orang yang berdosa ya. Yang menerima orang berdosa, yang memberi juga orang berdosa. Tapi di sini yang kita bisa pelajari yang indah dari Paulus itu adalah dia nggak mau memberikan kesan bahwa dia ini hidup dari belas kasihan jemaat Filipi. Ini nggak baik ya kalau orang berpikir tentang hamba Tuhan seperti itu ya. Hamba Tuhan ini ya karena nggak kerjanya di gereja, jadi hidup dari belas kasihan jemaat gitu misalnya. Paulus nggak mau jemaat Filipi itu berpikir ke arah sana gitu, karena memang dia bukan yang mendapat belas kasihan daripada jemaat Filipi gitu, dan juga bahwa jemaat Filipi ini jangan menempatkan diri sebagai patron ya. Patron, sudah tahu istilah patron ya. Ini apa ya bahasa Indonesianya ya? Patron itu agak susah ya ini ya. Ya orang yang menjadi sponsor gitu ya, sponsor daripada kehidupan Paulus gitu ya. Paulus menjelaskan bahwa itu bukan demikian ya. Makanya dia bilang, kukatakan ini bukan karena kekurangan. Ya jelas ya saya. Paulus mengatakan ini bukan karena dia kekurangan, dan juga bukan untuk mendorong, ayo lu kasih lagi dong, persembahan lagi, jangan cuma segini gitu ya, kasih lagi dong dan seterusnya, bukan gitu. Paulus mengatakan ini kukatakan bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi maksudnya apa sih? Sukacitanya itu sebetulnya adalah sukacitanya jemaat Filipi juga gitu. Bagaimana mereka bisa belajar berbagian ya di dalam pekerjaan Tuhan.
Ini sesuatu yang adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Ya. Of course, Paulus juga bersuka cita ya, normal lah di dalam hal ini ya. Justru malah aneh kalau dia bilang, misalnya kamu memberi atau kamu nggak memberi, saya nggak ada perubahan perasaan apa-apa. Ya itu aneh, ya. Itu stoik namanya gitu ya. Tadi kita sudah jelaskan Paulus itu bukan stoik. Paulus bersuka cita waktu dia menerima persembahan itu gitu. Tapi dia menjelaskan dia mengatakan itu bukan karena dia kekurangan. Karena apa? Karena dia belajar mencukupkan diri. Kalau ada yang berbelas kasihan di dalam kehidupan Paulus yaitu Tuhan. Nah ini yang kita bisa belajar ya waktu kita memberi orang yang kekurangan, waktu sudah memberi orang yang kekurangan, berbagian di dalam kehidupan orang yang kekurangan, kita yang memberi kita nggak boleh ingat-ingat bahwa kita yang memberi gitu. Kita mesti berpikir bahwa kita ini hanya alat di dalam tangan Tuhan ya. Kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi instrumen belaka, menjadi alat belaka, menyalurkan berkat yang dari Tuhan, anyway itu punya Tuhan, kepada orang lain yang lebih membutuhkan daripada kita. Jadi kita bukan memosisikan diri sebagai sponsor, patron itu ya. Bukan, tapi kita mesti mengingat ini pemberian adalah pemberian dari Tuhan ya, melalui saya. Melaluinya itu nggak penting sama sekali. Yang penting itu adalah sumber pemberinya itu siapa? Yaitu Tuhan sendiri. Kita nggak boleh memosisikan diri sebagai posisi pemberi ya, itu karena itu posisinya Tuhan. Nah, sama tadi kita mengatakan dari posisi pemberi waktu kita berbagian dalam kehidupan orang yang kekurangan ya. Jangan melihat diri kita sebagai pemberi atau penolong, tapi Tuhan yang memberi dan menolong. Demikian juga dari posisi yang menerima sekarang ya. Posisi yang menerima, seseorang yang menerima pertolongan ya. Ya, memang secara manusia ya pasti kita bersyukur ya kepada orang yang menolong, melayani, memberi kepada kita bersyukur gitu. Tapi kita mesti belajar untuk melatih pikiran penghayatan ya. Kita menerima itu dari tangan Tuhan. Sang pemberi itu adalah Tuhan sendiri. Maksudnya apa Ini bukan berarti terus kemudian saudara nggak perlu say thank you kepada orang yang memberi atau yang menolong atau melayani saudara. Bukan itu maksudnya. Tapi bahwa saudara itu nggak berutang gitu kepada manusia. Kalaupun saudara berutangnya kepada Tuhan. Sekali lagi ya Sang pemberi itu cuma satu, yaitu Tuhan sendiri. Mereka yang memberi itu hanya alat Tuhan. Jadi kita yang menerima, ya, saudara menerima pemberian daripada seseorang. Saudara nggak berutang kepada orang tersebut. Yang saudara berutang itu adalah saudara berutang kepada Tuhan. Itu yang kita nggak boleh lupa. Gitu. Jangan kita akhirnya mendewakan orang yang menolong kita, yang memberi kita. Apalagi sampai kita terus menjadi bergantung kepada mereka. Nah ini parah ya, jadi mentalitas pengemis akhirnya kalau kita nggak hati-hati gitu. Terus kita terus mengharapkan daripada manusia itu ya, karena dia pernah menolong saya, terus saya berharap terus ini. Ini kalau kita kehidupan seperti ini, kehidupan kita itu nggak bertumbuh sebetulnya. Saya sudah berkali-kali mengatakan, memang ada saatnya, ada waktunya kita itu menerima, dilayani, diberi bahkan ya. Saudara jangan sombong sampai nggak mau ditolong, nggak mau diberi, nggak mau dilayani, jangan sombong ya. Tapi sisi yang lain, kita juga mengingatkan, kita ada waktunya juga untuk memberi dan melayani. Orang yang terus diberi, tapi dia nggak pernah bisa memberi, itu nggak bertumbuh kehidupannya. Sekali lagi orang yang di dalam kehidupannya itu terus diberi, tapi dia sendiri itu nggak pernah bisa memberi. Itu kehidupan orang itu sebetulnya nggak bertumbuh. Itu sayang sekali. Saya bukan mengatakan saudara harus selalu memberi terus dan jangan menerima. Bukan, tadi saya sudah bilang ya. Ada waktunya kita juga menerima pertolongan orang lain dengan rendah hati ya. Menerima bantuan orang lain. Itu perlu kerendahan hati. Ada saatnya kita percaya. Gitu. Tapi juga ada saatnya di mana saudara yang menolong orang lain. Di mana saudara yang melayani orang lain. Di mana saudara memberi. Baru di situ terjadi keseimbangan yang sehat. Ya. Tapi yang kita mau tekankan tadi adalah ini, yaitu the real benefactor ya, yang betul-betul menjadi pemberi ya, yang bermurah hati dalam kehidupan kita itu sebetulnya adalah Tuhan gitu, bukan manusia. Nah ini yang dikatakan Paulus di sini ya, supaya jemaat di Filipi itu tidak salah mengerti ya, lalu mereka memosisikan diri sebagai patron atau sponsornya Paulus gitu ya, apalagi Paulus dianggap sebagai pegawai gitu misalnya ya. Ini kacau ya, ini by the way nggak taken for granted ya.
kita di dalam gereja ya itu kalau jemaat nggak dididik dengan benar ya itu orang bisa berpikir hamba Tuhan itu seperti kayak pegawai dan akhirnya diperlakukan sebagai pegawai gitu ya. Karena apa ya? Karena kan dia hidup daripada belas kasihan orang-orang yang kerja sekali lagi ya. Tapi ini pikiran yang tidak tepat gitu. Kita belajar daripada Paulus ya. Hamba Tuhan juga nggak boleh sombong juga sih di sisi yang lain ya. Hamba Tuhan juga bukan di satu sisi dia bukan pegawai, di sisi yang lain dia juga bukan bos juga, bukan. Hamba Tuhan nggak boleh bosi ya di dalam hal ini. Nah, saudara melihat ini ya keseimbangan yang indah yang dikatakan di dalam Filipi pasal yang keempat ini kalau saudara membaca. Jadi sekali lagi ya, bukan ini ya, bukan a stoic virtue, bukan bagaimana menjadi self-sufficient dengan kekuatan sendiri, karena itu bukan pengajaran Alkitab, itu lebih kepada ini ya, pengajaran filsafat stoik itu tadi gitu. Bedanya di mana? Ini salah satu bedanya ya. Tadi saya sudah mention sedikit di dalam stoik itu, filsafat stoik itu humility ya, kerendahan hati itu bukan dianggap sebagai kebajikan. Humility, ya, humiliation dan sebagainya itu sesuatu yang dianggap mentalitas Buddha. Itu sesuatu yang harus dihindari kalau menurut pengajaran filsafat stoicism ya. Sementara kita tahu di dalam pengajaran Kristen ya itu humility, kerendahan hati itu sangat penting. Jadi makanya di sini ini sebetulnya despite Paulus menggunakan istilah yang sangat common ya dipakai di dalam filsafat stoicisme, tapi artinya itu sebetulnya sama sekali berbeda. Sebenarnya dia di sini menggunakan istilah yang sama dengan pengertian yang lain deh. Karena sekali lagi di dalam autarkis atau self-sufficiency-nya stoicisme itu nggak ada kerendahan hati. Ini orang yang kuat dari dirinya sendiri, dia bisa bertahan di dalam keadaan apapun. Dan akhirnya menjadi sombong gitu. Dia merasa dia yang mampu gitu, merasa dia yang hebat. Hebat juga di dalam penderitaan misalnya. Ada loh ada orang sombong karena dia mampu bertahan di dalam penderitaan. Gitu. Jadi menghina orang lain yang rada cengeng, yang nggak tahan menderita, dia lebih bisa menderita. Lalu terus kemudian dia menjadi sombong. Sombong karena apa? Karena dia lebih kuat di dalam penderitaan. Nah itu lebih mirip stoicisme gitu, bukan mirip ajaran Kristen. Di dalam ajaran Kristen nggak ada tempat untuk kesombongan-kesombongan seperti ini. Mengapa? Karena kita tahu waktu kita kuat menanggungnya itu bukan kita yang menanggung sendiri gitu, tapi kita menanggungnya di dalam Kristus. Karena di dalam Kristus itu yang membuat kita kuat sehingga ya nggak ada tempat untuk sombongan ya. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kekuatannya dari siapa? Dari Dia yang di dalamnya kita menanggung segala sesuatu, yaitu Kristus itu tadi. Jadi ini sangat berbeda, Kita nggak mau ini ya, mengajarkan sekedar kebajikan-kebajikan, tapi hanya di dalam batas moralisme, di dalam batas moralitas beraka ya sebetulnya Christless, nggak ada Kristus di dalamnya gitu. Ini bukan merupakan satu transformasi yang terjadi di dalam kehidupan kita yang bekerja dalam kehidupan kita karena kita itu di dalam Kristus bukan, tapi karena kita mulai makin lincah di dalam berhadapan dengan kesulitan gitu misalnya. Ya nggak ada gunanya ini spiritualitas seperti ini. Itu bukan pengajaran Kristen dan saudara nggak perlu Kristus untuk seperti ini sebetulnya gitu. Maksudnya orang yang nggak ada Kristus juga bisa kok sebetulnya belajar untuk bertahan di dalam kelimpahan dan di dalam kekurangan. Ini nggak perlu Kristus sebetulnya gitu. Kalau mau gitu ya. Tapi ya dengan bentuk yang lain tentu saja gitu. Paulus nggak tertarik mengajarkan kita hanya sekedar tahan banting di dalam kesulitan, di dalam penderitaan, ya sekedar kuat begitu saja. Yang Paulus tertarik itu adalah persekutuan dengan Kristus. Ya, saudara jelas ya membaca keseluruhan surat Filipi ini ya, salah satu yang sangat ditekankan Paulus yaitu bagaimana dia bisa semakin bersekutu dengan Kristus. Ya. Kalaupun waktu menderita itu adalah sarana semakin bersekutu di dalam penderitaan Kristus. Jadi intinya itu adalah persekutuan dengan Kristus. Kalau nggak ada Kristus sekali lagi nggak ada gunanya entah kita itu menderita atau di atas, di bawah, lebih susah, lebih berhasil daripada orang lain. Nggak ada gunanya, semuanya itu sia-sia. Juga nggak ada pertumbuhan sebetulnya gitu.
Tetapi saya membawa kita kepada kehidupan yang semakin berarti itu adalah waktu kita semakin bergantung kepada Kristus. Ini intinya. Apakah tahun yang sudah lalu ini memberikan kepada kita pelajaran hidup ini semakin bergantung pada Kristus? Atau saudara cuma sekedar itu tadi ya? Saya sudah mulai biasa kok dengan apa? Dengan pandemi ini saya mulai biasa. Saya mulai bisa berdamai ini dengan keadaan yang kayak gini ini. Saya bisa mulai membiasakan diri ya. Itu bukan pelajaran Kristen sekali lagi saya. Kita nggak tertarik dengan hal seperti itu sebenarnya. Karena itu bukan kekristenan. Sekali lagi ya saya, ini Paulus berbeda dengan filsafat stoicisme karena di sini sudah baca ini kebergantungan kepada Kristus ini berarti bukan tanpa kerendahan hati. Ya. Ini disertai dengan kerendahan hati. Bukan satu virtue, kebajikan, kekuatan yang ada pada diri kita sendiri, tapi yang kekuatannya itu datang dari Tuhan, datang dari Kristus. Paulus juga bukan seorang pembunuh sukacita gitu ya, orang yang sirik, nggak seneng, apalagi iri hati dengan orang yang berkelimpahan. Kita tahu dengan jelas ya, yaitu dari mana? Ya, dia bilang di sini, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Jadi waktu ada saat dia berkelimpahan, Paulus juga tahu kok dia bisa bersukacita di dalam ini ya, kelimpahan tersebut gitu. Cuma Paulus menikmati betul ya, dia menikmati itu berkat dari Tuhan. Waktu katakanlah kelimpahan itu datang, ya, tetapi dia juga tahu ya bagaimana hidup tanpa kelimpahan-kelimpahan tersebut. Nah ini yang indah Sekali lagi ya. Hidup di dalam Kristus itu ya, bukan berarti hidup yang anti kelimpahan, tidak. Ada saat kok kelimpahan gitu ya. Ada saat kita banyak makanan ya. Ada saat kita bisa traveling. Ada saat kita bisa banyak sekali ya teman-teman di sekitar kita gitu. Ada persekutuan yang sangat limpah. Bisa saja gitu. Ada saat di mana income kita naik dan sebagainya. Ada saja gitu. Maksudnya boleh saja. Kalau saudara membaca di dalam kitab ini ya, kitab-kitab bijaksana itu ada minyak, ada anggur gitu ya, ada saat-saat sukacita. Ya dinikmati saja gitu, nggak salah kok menikmati itu ya. Tapi di sini Paulus kemudian mengatakan, ya kita juga belajar ya dalam hal ini ya. Waktu itu nggak ada. Hidup ini bukan berarti itu seperti kayak jadi dunia kiamat ya, tidak gitu. Karena apa? Karena orang yang percaya belajar mencukupkan diri itu dengan Kristus. Dia bisa hidup tanpa kelimpahan itu gitu. Kelimpahan itu nggak menjadi berhala di dalam kehidupannya. Nggak akan menjadi berhala. Karena apa? Ya karena hidup itu bagi Paulus artinya adalah hidup bersama Kristus. Bukan hidup bersama dengan kelimpahan itu. Gitu. Demikian juga kekurangan. Kekurangan ya kekurangan ya dihadapi saja gitu. Menghadapi kekurangan juga mengapa karena kita bersama dengan Kristus, maka bisa menghadapi kekurangan. Kristus itu cukup juga, termasuk di dalam keadaan kekurangan. Ya. Sekali lagi ya, ini di dalam kehidupan kita ya, Tuhan menolong kita, Tuhan berbelas kasihan kepada kita berdoa ya. Ini tahun ini supaya kita bisa lebih berakar di dalam Kristus. Sehingga waktu kelimpahan kita nggak tergoncang, ya, kita nggak jadi kayak orang yang orang kampung yang baru ketemu kota, yang baru masuk metropol gitu misalnya ya. Kayaknya norak banget gitu ya. Bukan itu bukan itu. Tapi di dalam saat kekurangan kita juga nggak menjadi orang-orang yang terus jadi pahit, sakit, sinis, kehilangan pengharapan, ngomongnya kasar dan sebagainya. Tidak gitu. Mengapa? Karena ada Kristus yang mencukupkan kita sehingga kita bisa mencukupkan diri di dalam Tuhan. Jadi yang penting apa di sini ya, di dalam segala sesuatu itu di dalam circumstances apapun, di dalam kondisi apapun ya, bagaimana kita bisa tetap sebagai seorang Kristen ya yang tidak kehilangan sukacita, yang tidak kehilangan iman, pengharapan, dan cinta kasih terutama ya. Ini yang penting sekali lagi ya. Jangan kita mengasihi orang lain ya waktu hanya kita di dalam kelimpahan misalnya. Waktu kelimpahan kita mengasihi orang lain, waktu kekurangan kita nggak sanggup mengasihi orang lain. Ya ini
sebetulnya hidup kita ini dicukupkan oleh Kristus atau dicukupkan oleh kelimpahan atau siapa ya sebetulnya menjadi Tuhan? Apa yang menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita? Kalau kita menuhankan Kristus di dalam kehidupan kita ya, maka di dalam keadaan apapun ya, kita itu bisa tetap beriman kepada Tuhan. Kita tetap ada sukacita dan kita juga bisa tetap mengasihi dan dikasihi ya, di dalam hal ini ya. Itu tandanya bahwa kita betul-betul hidup di dalam Kristus gitu, bukan di dalam kelimpahan atau di dalam kekurangan, tapi di dalam Kristus. Entah itu kelimpahan, entah itu kekurangan. Tapi Kristus mencukupkan saya sehingga saya bisa tetap beriman, bisa tetap berharap, dan bisa tetap mengasihi. Ini yang penting. Dan ya mari kita berdoa kepada Tuhan ya, minta kepada Tuhan tahun ini ya kita lebih baik ya di dalam menghadapi segala macam keadaan ini ya. Bukan karena kita yang jadi semakin lincah gitu dengan keadaan-keadaan, bukan. Ini bukan tentang kita gitu. Tapi karena kita semakin bergantung kepada Tuhan. Karena kita semakin belajar apa artinya mencukupkan diri dengan ya kehadiran Tuhan. Dan ini bukan sesuatu yang abstrak ya, saudara. Saudara jangan, apa itu maksudnya kehadiran Tuhan? Kristus itu maksudnya apa? Abstrak, ini bukan abstrak, saudara. Kristus itu sungguh-sungguh hidup ya. Ini real di dalam kehidupan kita. Dan kita mempelajari ini, saudara, bagaimana bergantung pada Kristus ya. Dan memang betul-betul Kristus itu cukup saya untuk kita gitu. Kita nggak menjadi gila di dalam saat isolasi gitu ya, nggak jadi stres, depresi atau apa gitu ya, nggak perlu. Kenapa ya? Karena Kristus itu cukup. Gitu. Saudara masih tetap bisa melayani, saudara masih tetap bisa mengasihi, saudara masih tetap bisa membagi berkat di dalam keadaan yang katakanlah minim sekalipun gitu ya. Nah ini menjadi satu pelajaran untuk kita semua. Jadi Paulus ya, kalau sudah melihat di dalam cerita ini, dia bukan menimba dari kekuatan yang ada pada dirinya sendiri gitu, bukan. Tapi dia bergantung kepada kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Sekali lagi ya, ada beda ya orang yang berusaha menimba kuat sendiri dari dirinya sendiri, ini kekuatannya potensi orang kuat gitu misalnya ya. Paulus nggak membicarakan itu dan dia nggak tertarik saya bicara tentang kekuatannya sendiri. Kita membaca di dalam surat Korintus dan sebagainya, dia bicara tentang teologi salib gitu ya. Sebetulnya orang yang dipanggil Tuhan itu banyak yang biasa-biasa saja. Bukan orang kuat, bukan orang pintar, bukan orang kaya, bukan orang terhormat, bukan keturunan bangsawan ya, dan orang biasa-biasa saja lebih banyak. Di situ yang mau dikatakan Paulus apa sih? Yaitu bahwa pekerjaan Tuhan itu yang nggak bergantung kepada kebesaran manusia, nggak bergantung pada potensi manusia, kehebatan manusia, termasuk kekuatannya ya. Kekuatan kesabarannya, kekuatan mencintainya dan sebagainya. Bukan bergantung pada itu. Ini bukan tentang kita, tapi ini tentang kekuatan yang kita timba dari Tuhan sebetulnya. Sehingga waktu kita kuat ya, kita bisa bersaksi dan orang mendengar di dalam kesaksian itu ya, itu yang dimuliakan itu adalah Tuhan. Tapi coba saudara perhatikan ya, orang yang merasa dirinya sendiri kuat, hebat sendiri. Waktu dia cerita ya, yang dikatakan itu adalah bukan kebesaran Tuhan. Saudara nggak dengar kekuatan Tuhan, saudara nggak mendengar tentang anugerah Tuhan di sana. Yang saudara dengar adalah kekuatan dia sendiri sebetulnya, kehebatan dia sendiri. Nah orang-orang seperti ini biasanya nervous ya, kalau orang itu nggak acknowledge jasanya dia, ya, kelebihannya dia, kehebatannya dia, ya, sumbangsinya dia, dan melelahkan sekali ya hidup seperti ini. Gitu. Ini kayak nggak ada Kristus ya di dalam kehidupannya gitu. Boleh saja dia menyebut Kristen gitu, tapi sebetulnya dari kesaksian-kesaksian seperti ini seperti kayak nggak ada Kristus di dalam kehidupannya. Berarti selama ini waktu dia menghadapi kesulitan penderitaan, dia berjuang dengan inner strength-nya sendiri, dengan kekuatan batinnya sendiri, dan bukan dari kekuatan yang dari Tuhan. Sekali lagi ya, ini bukan sesuatu yang abstrak, ini bukan permainan kata-kata, bukan. Nah, Paulus juga nggak tertarik untuk menggambarkan dirinya sendiri seperti kayak Superman gitu ya, ini Superwoman di dalam konteks saudara gitu. Paulus nggak tertarik gitu, karena bukan itu. Kekristenan itu bukan ya bagaimana saya dianggap Superwoman gitu ya, ini oleh rekan-rekan yang lain, bukan itu kekristenan, tapi cerita hidup ya, meskipun kita lemah ya, vulnerable ya, rentan rapuh,
Tapi Tuhan itu selalu nggak pernah gagal saya di dalam menyediakan kekuatan bagi kita. Nah itu berita Kristen. Gitu. Meskipun kita lemah, ya meskipun kita kurang, tapi Tuhan itu senantiasa cukup untuk memberikan kekuatan kepada kita. Nah ini baru kita bicara kekristenan, baru kita bicara tentang true doxology. Sehingga ini kita nggak mendapatkan apa ya kesan waktu Paulus menulis hal ini ya, saudara nggak ada slightest idea, thought, pemikiran sedikit pun ya bahwa di sini Paulus ini sedang mengajarkan kiat sukses gitu misalnya ya, sedang mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang kita bisa achieve dari diri kita, bukan gitu. Di dalam komentari ini ada bahasa Inggris ya memang, dia mengatakan kalimat seperti ini ya. Ada beda ya antara coping with everything ya, coping ya ini cope ya, sudah tahu ya istilah bahasa Inggris cope to cope ya, coping itu apa ya terjemahan bahasa Indonesia ya? Padahal susah ya terjemahannya ya. Coping with everything dengan doing everything ya, dengan melakukan segala sesuatu itu dua hal yang berbeda ya, berbeda gitu. Coping with everything itu berarti saudara bisa ya ini ya menanggung kayak kalau saya pakai istilah terjemahan bahasa Indonesia di sini ya. Menanggung segala sesuatu. Menanggung segala sesuatu dengan melakukan segala sesuatu. Melakukan itu ya saya yang aktif gitu. Ya saya ini kekuatan saya maksudnya. Tapi ini waktu dikatakan di sini menanggung segala sesuatu ya. Kita bisa menanggungnya itu karena kekuatan yang datang dari Tuhan. Jadi di sini kita sendiri sedang ditopang oleh Tuhan, oleh kekuatan Tuhan, maka kita sendiri bisa cope. Maka kita sendiri bisa face, bisa menghadapi itu, bisa menanggung ini ya, beban itu termasuk juga beban yang berat itu ya. Dan itu kita tahu kekuatannya bukan dari kita sendiri, melainkan dari Tuhan. Nah ini yang indah di dalam kekristenan ya, bagaimana kita bisa terus-menerus bersaksi. Again, bukan menyaksikan saya dulu itu orang yang lemah gitu ya. Saya dulu itu orang yang nggak berhasil, tapi lihatlah saya sekarang, saya jadi orang yang kuat. Saya sekarang jadi orang yang berhasil gitu ya. Kalau dulu nggak berhasil, saya sekarang berhasil. Saya dulu bukan siapa-siapa. Lihatlah saya sekarang jadi someone, jadi somebody gitu ya. Saya dulu datang dari keluarga yang biasa-biasa, tapi coba lihat sekarang keluarga saya, keluarga yang terpandang. Itu bukan kekristenan, bukan itu. Kekristenan itu bukan itu. Gitu. Kekristenan itu isinya adalah ya kita dulu itu biasa-biasa. Sekarang kita tetap biasa-biasa gitu. Tapi bedanya apa? Bedanya dulu saya biasa-biasa, saya lemah, ya saya gagal, dan saya nggak mengenal kekuatan Kristus. Tetapi sekarang ya saya tetap lemah juga, dan juga masih ada kegagalan. Saya tetap rapuh, rentan, ya, tetapi ada kekuatan Kristus yang menopang saya. Nah ini kekristenan, baru kita bicara tentang kekristenan. Sehingga sekali lagi ya, segala sesuatu itu kembali kepada Kristus. Yang menguatkan kita itu adalah Kristus ya. Maka waktu kita berjalan menghadapi ya berbagai macam keadaan, semua kemuliaan juga kembali kepada Kristus. Nah, kehidupan yang seperti ini ini membebaskan daripada saudara harus berjuang sendiri ya. Membuktikan diri sendiri bahwa saudara kuat gitu ya. Ini meskipun perempuan tapi kuat gitu misalnya. Nggak ada gunanya cerita-cerita kayak begini, nggak membawa kita kemana-mana gitu. Katakanlah saudara betul bisa lebih kuat juga gitu ya. Tapi kalau itu bukan merupakan satu penghayatan kekuatan yang saudara terima dari Tuhan, bukan itu. Tapi saudara seperti kayak berubah menjadi orang yang lebih kuat. Ya nggak ada kesaksian apa-apa yang mempermuliakan Tuhan. Kenapa orang mesti kagum kepada saudara gitu yang dulu lemah sekarang menjadi kuat? Itu bukan cerita kesaksian Kristen, bukan gitu. Jadi mari kita belajar seperti Paulus ya. Paulus di sini mengajarkan kepada kita untuk sekali lagi ya intinya bagaimana hidup itu bergantung pada Yesus Kristus, dan hidup yang bergantung pada Yesus Kristus yang di dalam Kristus itu bisa menanggung segala perkara, segala sesuatu. Kelimpahan ya, saya nggak menjadi silau. Nggak menjadi norak itu tadi ya, nggak menjadi serakah ya, nggak menjadi sombong dan sebagainya ya. Kelimpahan nggak membawa saya ke sana gitu.
Tapi juga kekurangan ya, tidak membawa saya minder, tidak membawa saya kecewa, pahit, mengasihani diri, ya, terus kemudian mental pengemis, apa lagi saya, mental korban, ya, saya ini korban, saya selalu dijahati. Oh tidak, saya tidak. Kalau kita di dalam Kristus, kita nggak akan menyerahkan diri kita untuk ya dijadikan bulan-bulanan korban kesulitan seperti itu. Nggak ada gunanya, saya nggak ada yang mempermuliakan Kristus juga di sana. Jadi hati-hati ya, saya, karena tanpa Kristus ya kelimpahan itu bisa menghancurkan kita. Demikian juga kekurangan itu bisa menghancurkan kita. Nah di dalam hal ini saya, kalau saudara membaca, saya sudah pernah bahas yang ini pengulangan deh. Ada satu kalimat di dalam kitab bijaksana, yaitu dikatakan, oh Tuhan jangan berikan kepadaku itu kekayaan sehingga aku melupakan engkau ya. Tuhan itu siapa gitu. Berarti kelimpahan itu ada bahaya saya. Dan juga jangan berikan kepadaku kemiskinan, kekurangan ya. Supaya saya ini jangan mencuri, lalu terus kemudian akhirnya menista nama Tuhan, merusak kemuliaan nama Tuhan. Jadi penulis ini di dalam Perjanjian Lama itu sangat sadar ya bahaya daripada kelimpahan dan bahaya dari kekurangan. Memang betul-betul bahaya ya kalau kita nggak hati-hati ya. Kelimpahan itu bisa membuat kita itu melupakan Tuhan. Kekurangan ya juga bisa menghancurkan kita ya, membuat kita jadi orang yang jahat ya, membuat kita jadi orang yang akhirnya terus kemudian ya itu tadi itu merusak kemuliaan nama Tuhan. Kita jadi mencuri, jadi egois, dan hanya memikirkan diri kita, gitu ya, nggak pernah memikirkan orang lain, dan sebagainya. Tetapi Paulus ya memberikan kepada kita jalan keluarnya yaitu waktu kita di dalam Kristus. Waktu kita menanggungnya bersama dengan Kristus. Kita nggak perlu takut ya. Ada saat kelimpahan, ya ayo. Ada saat kekurangan, ya ayo, gitu ya. Maksudnya dua-duanya itu kita bisa tanggung di dalam Kristus, yaitu Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Harap saya ini message ini ya, berita ini, perenungan ini menjadi satu kenyataan di dalam kehidupan kita ya. Ya sepanjang tahun ini paling enggak, atau ya di tahun-tahun berikutnya juga gitu. Ini sebetulnya ayat ini adalah satu ayat yang saya mengikuti kalender gereja ya. Jadi kalender gereja ini minggu pertama tahun baru. Ayat yang dipilih itu adalah ini, ayat ini. Gitu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami memohon supaya di dalam tahun ini kami sekali lagi boleh belajar dan semakin bergantung kepada Kristus, bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan mengampuni kami ketika di dalam hidup ini kami lebih sering diombang-ambingkan oleh keadaan, entah itu oleh kekurangan atau oleh kelimpahan. Kami menjadi orang-orang yang sangat bergantung pada keadaan kami. Kami hanya bersukacita ketika kami di atas, tapi ketika kami di bawah kami kehilangan sukacita. Kami hanya melayani, memberi orang lain ketika kami berkelimpahan, tapi ketika kami berkekurangan kami sibuk memikirkan diri kami sendiri. Kiranya Tuhan mengampuni kami, Tuhan menolong kami untuk bisa lebih lagi mengalami kebenaran firman Tuhan. Dan bukan dengan kekuatan kami, tapi janji Tuhan ini boleh dinyatakan di dalam kehidupan kami ketika kami memberi diri kami untuk percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Mu, dan taat kepada firman-Mu. Tuhan yang memberkati saudari-saudari yang mengikuti di dalam perenungan firman pada siang hari ini. Tuhan tanamkan firman-Mu di dalam hati kami dan membuat kami semakin berakar di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati sepanjang tahun ini. Tuhan tolong kami bisa menyaksikan kelimpahan firman Tuhan dengan lebih lagi, dan nama Tuhan yang boleh dipermuliakan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.